Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku bersama Ibu Juju dalam video pembelajaran tematik untuk kelas 5. Jangan lupa like and subscribe videonya ya. Dan sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Anak-anakku, siswa kelas 5B, kali ini kita akan belajar kembali tematik pada pembelajaran tema 6, subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran pertama. Silahkan kalian buka buku paket tema 6 kalian di rumah masing-masing pada halaman 69 sambil menyimak penjelasan dari ibu guru. Nah, anak-anakku semuanya, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Tentu kamu juga dapat menyebutkan sumber panas apa saja ya yang ada di sekitar kita. Ya, betul, ada api, matahari, dan listrik. Nah, ketika ibu sedang memasak di dapur, pasti ibu menggunakan kompor api untuk memasak makanan. Nah, pernahkah terpikir olehmu, kenapa ya minyak di atas wajan atau air di dalam panci itu bisa panas? Ya, betul. Itu karena adanya perpindahan panas atau kalor. Nah, sekarang kita simak penjelasan bagaimana sih panas itu bisa berpindah. Ada banyak proses perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada saat memasak. Ketika api yang berasal dari kompor api mengeluarkan panas, maka panas api akan berpindah ke panci. Kemudian panas yang panci akan berpindah ke air, sehingga air akan menjadi mendidih. Saat air mendidih, sayuran yang ada di dalamnya akan menjadi matang. Contoh lainnya adalah hangatnya sinar matahari yang terasa ke bumi. Padahal jarak dari bumi ke matahari sangat jauh. Namun kita masih bisa merasakan panasnya matahari. Mengapa demikian? Karena panas dari matahari berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita yang berada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas itu berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, panci logam atau besi menjadi panas karena terkena panas api. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantara. Contohnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya, pancaran sinar matahari dan api unggun. Ternyata panas dapat berpindah dengan berbagai cara ya. Ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Bagaimana kalau sekarang kita cari tahu cara perpindahan panas itu secara detail? Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya dan terjadi pada zat padat. Contohnya, peristiwa perpindahan kalor secara konduksi antara lain gagang sendok dalam air panas lama-kelamaan akan terasa panas.
Pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Nah, contoh lain, ketika setrika dihubungkan arus listrik, maka elemen menjadi panas dan panasnya berpindah ke bagian alas besi setrika. Nah, itulah beberapa contoh perpindahan kalor secara konduksi yang terjadi pada zat atau benda padat. Nah, sekarang coba kalian buka buku tema 6 halaman 69. Di sana ada sebuah bacaan yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Nah, bacaan tersebut diperoleh dari buku IPA, dan buku IPA itu merupakan salah satu contoh media cetak. Untuk dapat menjelaskan isi teks media cetak, perlu memperhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak. Kedua, bacalah teks dengan seksama. Tiga, temukan informasi penting beserta kata kunci di setiap paragraf. Keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang sudah dipahami dengan bahasamu sendiri. Salah satu cara menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Apa sih itu peta konsep? Peta konsep adalah cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang atau diagram. Nah, contoh cara menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Pada bacaan yang berjudul perpindahan panas atau kalor terdiri dari 3 paragraf. Pada paragraf pertama ditemukan informasi pentingnya adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panci tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran menjadi matang. Kata kuncinya adalah api dan panas. Pada paragraf kedua, informasi penting diperoleh letak matahari dari planet kita sangat jauh, sekitar 1.152.100.000 km. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Nah, kata kuncinya pada paragraf kedua ditemukan matahari, panas, dan berpindah. Untuk paragraf ketiga, informasi penting ditemukan pada kalimat panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kata kunci pada paragraf ketiga yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, setelah menemukan informasi penting dan kata kunci, maka kita dapat membuat diagram peta konsepnya. Contohnya sebagai berikut. Berjudul perpindahan panas atau kalor. Nah, ini paragraf 1, informasi pentingnya kita salin pada kotak yang pertama. Paragraf kedua, informasi penting kita masukkan pada kotak yang ketiga, dan paragraf ketiga kita masukkan pada kotak berikutnya. Seperti inilah bentuk peta konsepnya. Paham ya? Nah, sekarang saatnya mengerjakan tugas. Tugasnya ada 3. Kalian baca ya dan kalian kerjakan. Jangan lupa kerjakan sambil membuka buku paket tema 6. Jika sudah selesai, silahkan kalian laporkan kepada gurumu melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.